Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dan sahabat Al-Aminah Official yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Bahasan kita pada siang yang berbahagia ini adalah membahas seputar Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, di mana kita paham malam Lailatul Qadar di antara keutamaannya adalah khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, berarti sama dengan 84 tahun kurang lebihnya. Subhanallah, satu malam ibadah di saat itu. Taib. Lailatul Qadar adalah satu malam yang sangat mulia, malam yang istimewa, dan ianya merupakan pembeda antara umat ini dengan umat sebelumnya. Umur kita pendek, umur kita terbatas, kata Rasulullah 60-70 tahun, tetapi Allah berikan kemuliaan dan keutamaan di mana tidak dicapai dengan amalan-amalan oleh umat-umat terdahulu, walaupun umur mereka sangat begitu panjang. Karena itulah, untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu perlu ada kiat-kiat dan adab-adab. Jadi babnya kita adalah adab dan kiat Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah iman dan ihtisab. Harus penuh dengan keimanan. Nah, iman dengan sabda Rasulullah, iman dengan janji Nabi Muhammad SAW. Ihtisab itu mengharap janji Allah dan janji Rasulnya. Dan ini terpinggir dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban." Barang siapa yang berdiri di malam hari menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan landasan iman, keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memurnikan tauhidnya, tidak ada kesyirikan di dalamnya, kemudian mengharap pahala dari Allah, mengharap janji Allah, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu adab yang pertama. Harus penuh dengan keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ijtihad, al-ijtihad. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Idza dakhala 'ashra awakhir min Ramadan." Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang sahih, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila Ramadan telah datang kepada Nabi Muhammad dan telah memasuki 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, maka beliau akan bersungguh-sungguh. Al-ijtihad itu artinya bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu tidak pernah Rasulullah lakukan di sebelum dan sesudah bulan suci Ramadan, bil khusus di awakhir 10, di 10 akhir itu. Itulah kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga mengatakan, "Taharru, berusahalah kalian mencari malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan." Jadi ada ijtihad, ada taharru, jadi berusaha, betul berusaha. Dengan berusaha untuk mendapatkan malam itu. Dan di antara makna ijtihad dan taharru adalah apa? Berarti mempersiapkan diri. Kita persiapkan diri kita. Kita selipkan dhawahir kita, kita siapkan batin kita, termasuk juga mengatur manajemen kehidupan kita. Sehingga di 10 hari akhir ini kita lebih fokus, lebih bisa untuk memanfaatkan malam Lailatul Qadar atau kesempatan-kesempatan yang dimungkinkan, insyaallah Allah akan berikan malam Lailatul Qadar. Karena itu kiat dan adab yang berikutnya adalah al-i'tikaf. Yang pertama adalah iman dan ihtisab, yang kedua al-ijtihad atau taharru, yang ketiga adalah al-i'tikaf. I'tikaf yang dimaksud di sini secara pertama adalah i'tikaf dalam makna syar'i, adalah memfokuskan diri kita beribadah selama 10 hari akhir di bulan suci Ramadan di masjid. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukannya di awal untuk mencari Lailatul Qadar, kemudian pernah melakukan i'tikaf di pertengahan. Kemudian terakhir akhirul amr, jadi akhir perkaranya Rasulullah adalah i'tikafnya selalu dilakukan di akhir bulan suci Ramadan, 10 hari akhir. Setiap tahun, bahkan Aisyah mengatakan di tahun di mana Rasulullah SAW diwafatkan, maka beliau beriktikaf selama 20 hari. Kenapa harus i'tikaf? Karena di i'tikaf lebih fokus,
lebih memungkinkan bagi yang memungkinkan. Bagi yang tidak ada uzur ada dua. Uzur internal kita sendiri memang tidak bisa, karena ada satu hal, ada satu tanggung jawab, karena sakit, karena ini dan itu, dan pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan, ini terkait dengan umum. Atau uzur karena eksternal, datang dari luar seperti pandemik dan sebagainya, tidak bisa mengadakan i'tikaf ya bersama-sama rame-rame di satu masjid yang di situ banyak manusia, dan ini memang dilarang, apalagi dilarang oleh pemerintah, ya kan. Jadi i'tikaf jika tidak ada uzur, uzur. Taib. Kalau begitu berarti pertanyaannya muncul sebelum lanjut kepada adab berikutnya, apakah mungkin tanpa i'tikaf bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Atau pertanyaan yang lain, apakah syarat mendapatkan Lailatul Qadar itu harus i'tikaf? Bagaimana dengan orang yang sedang safar? Bagaimana dengan orang yang sedang tugas terkait dengan urusan umat? Bagaimana orang yang sedang nifas? Bagaimana orang yang sedang haid? Bagaimana orang yang sedang sakit dan seterusnya? Hal ini pernah ditanyakan dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab. Jadi Al-Imam Ad-Dhahhak, kibar ulama salaf, beliau mengatakan ketika ditanya, ara'aita an-nufasa wal haidha wal musafira wan naima lahum fi lailatul qadr nasibun? Bagaimana pendapat wahai Syekh Ad-Dhahhak, ulama kibar ya di zaman ulama salaf ini. Bagaimana menurut pendapatmu orang-orang yang sedang nifas, yang keluar darah setelah melahirkan, orang yang haid, yang haid ya, dalam bahasa kita haid setiap bulan, bagi seorang wanita, orang yang sedang safar karena keperluan, atau orang sedang tertidur karena kecapean dan kelelahan dan sebagainya, apakah mereka mendapat bagian juga Lailatul Qadar itu? Apa kata Al-Imam Ad-Dhahhak? Qala na'am, ya. Kullu man taqabbalallahu amalahu sayu'ti nasibahu min Lailatul Qadar. Seluruh orang yang diterima amalnya oleh Allah, dia akan diberikan oleh Allah bagian keutamaan Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi tidak harus orang yang i'tikaf, siapa saja yang diterima amalnya oleh Allah pada saat malam itu. Maka Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, menambahkan ya, memberikan ta'liq, ikhwani wahai saudara-saudaraku, al-mu'awwalu ala qabuli la ala istihad. Jadi ilahnya atau sebab diterimanya Lailatul Qadar itu, sebab orang itu mendapatkan Lailatul Qadar itu bukan tergantung pada usahanya semata, tapi lebih dari itu adalah apa? Qabul, diterimanya oleh Allah amalnya. Wal i'tibaru bil birril qulubi la bi amalil abdan. Yang menjadi tolak ukur diterimanya amal itu adalah apa? Hati yang ikhlas, hati yang bersih, bukan amalan badan yang nampak ya, rukuknya, sujudnya, baca Qur'annya, i'tikafnya, bukan itu saja, tapi hati yang paling utama. Kemudian beliau mengatakan, ruba qaimin khattuhu min yaqiyamihi was-saharu kamin qaimin mahrumun wa min naimin mahrumun hada nama wa qalbuhu dzakirun wa hada qama wa qalbuhu fajirun. Beliau mengatakan, berapa banyak orang tidak mendapatkan melekan di siang hari kecuali apa? Hanya melekan doang. Ini tidak, berapa banyak orang yang berdiri malam, bertahajud menghidupkan malam itu, yang didapatkan hanya apa? Melekan doang. Capek karena melekan, ngantuk saja. Dan berapa banyak orang yang berdiri untuk sholat di malam itu, tapi mahrumun, diharamkan daripada keutamaan. Subhanallah. Dan tapi wamin naimin. Dan berapa banyak orang yang tidur, tetapi marhumun, dia diberikan rahmat oleh Allah. Kenapa? Beliau mengatakan, hada nama wa qalbuhu dzakirun. Ini orang yang tidur tapi mendapat rahmat. Kenapa? Dia tidur tapi hatinya zikir terus kepada Allah. Dengan adab-adab tidur itu maksudnya. Wa hada qama wa qalbuhu fajir. Yang si fulan ini sepanjang malam dia melekan bangun malam, tapi hatinya jahat. Hatinya rusak. Orang yang begini walaupun melekan, dia tidak mendapatkan nasib bagian dari Lailatul Qadar, kata Imam rahimahullah taala. Jadi yang menjadi iktibar, tolak ukur adalah apa? Diterimanya amal. Amal itu diterima karena apa? Tolak ukurnya adalah hati manusia.
bukan hanya semata-mata dhawahir manusia. Itu makna tentang bab adab yang ketiga tadi, al-i'tikaf. Jadi artinya orang yang tidak i'tikaf pun insya Allah ada bagian mendapatkan pahala tersebut dan keutamaan Lailatul Qadar. Yang penting hatinya baik, niatnya ikhlas karena Allah, dan berusaha sebagaimana tadi dua pertama yang di awal. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan, annahu yustahabbu fi layali allati turja fiha lailatul qadri at-tanaddufu wa tadazzunu wa tatayyubu bil ghusli wa tibi wal libasil hasan. Subhanallah. Kemudian dianjurkan, ini adab yang keberapa berarti? Yang keempat. Dianjurkan di malam yang diharapkan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nanti dibahas malam apakah itu, nanti ada bahasan khusus. Tapi di sini beliau mengatakan yustahabu, dianjurkan di malam yang kita mengharapkan akan mendapatkan Lailatul Qadar itu untuk melakukan apa? Berbersih diri. Tanadduf, membersihkan diri. Ya kan? Kumis yang sudah panjang dipotong. Kan begitu namanya, masuk kategori membersihkan diri. Kuku yang panjang-panjang dilihat, dipotong, kan begitu. Wa tazayyun, menghiasi diri. Tentunya dengan pakaian yang bagus. Disebutkan bagaimana salaf memakai minyak wangi, bil ghusl, dan juga dengan mandi. Pakaian yang bagus. Pakaian yang bagus. Sebagaimana kata beliau, kama yushra'u dzalika fil juma'i wal a'yad. Sebagaimana hal ini juga disyariatkan ketika menghadapi hari Jumat dan hari-hari raya. Kan ini malam khusus, malam spesial. Kalau boleh dikatakan ya, bahwa malam Lailatul Qadar itu bahkan nilainya lebih daripada malam hari raya. Maka harus lebih lagi kalau hari raya aja kita disuruh siap-siap yang bagus, ya kan, apalagi siang hari raya maksudnya, dan malamnya pastinya persiapannya, apalagi malam yang sebaik-baik malam, ianya lebih baik daripada seribu bulan. Subhanallah. Dalam hal ini pertama tentang tazayyun, berhias diri, tentang berhias diri. Diriwayatkan kepada Tamim Ad-Dari, seorang sahabat, diriwayatkan oleh Thabit, meriwayatkan tentang Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai hullah, pakaian setelan, setelan atas bawah sama begitu, satu setelan. Ishtaraha bi alfi dirhamin, di mana dia membelinya dengan 1000 dirham. Kana yalbasuha fi lailatil lati yurja fiha Lailatul Qadar. Dipakai baju yang mahal itu, yang bagus itu, di malam di mana diharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya kan? Subhanallah. Kenapa saya katakan demikian? Kita pakai minyak wangi, sudah pasti minyak wangi yang bagus. Ya, makanya malam-malam kita ini semuanya, malam-malam kita mengharapkan Lailatul Qadar, pakailah pakaian yang terbagus, pakai minyak wangi sebaik-baiknya, khususnya laki-laki. Jangan yang busuk-busuk, jangan yang buruk-buruk. Kita mau jumpa dengan Rabbul Alamin, kita mau kunjungan ke presiden, baju apa yang kita pakai? Yang terbagus, setelan, kalau perlu nggak punya mobil, pinjam mobil. Mobilnya merah, bajunya merah, ya kan? Sepatunya merah, semuanya merah untuk jumpa dengan presiden. Ini kita mau jumpa dengan Rabbul Alamin. Dan Allah siapkan pahala seakan-akan kita hidup malam itu, ya, pahalanya seperti 1000 bulan. Mana yang lebih pantas? Kita berhias untuk Allah atau untuk raja? Untuk Allah, untuk Rabbul Alamin. Baik. Kemudian tentang mandi. Kapan melakukan mandi itu? Ada satu riwayat, ya, dari Aisyah, tapi hadisnya memang dilemahkan oleh sebagian ulama, bahwa yang dilakukan dalam hadis Aisyah tentang Nabi Muhammad adalah mandi di antara maghrib baina adanaini, maghrib, antara maghrib dan isya. Jadi sebelum isya udah kelar mandinya, mandi malam. Maksudnya apa? Supaya badan menjadi fresh, segar, bersih, sehingga malam itu siap untuk beribadah kepada Allah. Niat kita amalkan insya Allah. Ini jarang orang ketahui ini, mandi ternyata, ya,
Memang secara hadisnya dilemahkan oleh para muhaddisun ya. Dilemahkan oleh para muhaddisun ya, diriwayatkan dengan riwayat-riwayat yang memang dipertentangkan. Tetapi para salaf mereka sangat menganjurkan. Ya, para salaf rahimahullah taala mereka sangat menganjurkan. Sehingga Al-Imam Ibnu Jarir mengatakan kanu yastahibbuna ayaktasilu kulla lailatin min layalil ashr awakhir. Dahulu para salaf menganjurkan untuk setiap malam Lailatul Qadar itu mandi. Tadi antara Isya dengan Maghrib. Mandi. Begitu juga Al-Imam An-Nakhi. Dia mandi setiap 10 hari akhir, setiap malam mandi. Antara Maghrib dengan Isya. Kalau mandinya zuhur, ya sudah terasa kayak nggak mandi. Makanya biar fresh badan. Ya kan, habis itu pakai baju baru sebagaimana yang tadi itu yang paling bagus, yang wangi dan seterusnya. Subhanallah. Dan juga para sahabat yang lainnya mengamalkan. Ayub As-Sakhtiyani juga begitu. Beliau mandi terutama di malam-malam ganjil dan berpakaian dengan pakaian yang paling bagus, yang paling baik. Dan juga ulama-ulama salaf yang lainnya. Ini sunnah hampir ditinggalkan atau sesuatu yang dianjurkan oleh ulama hampir ditinggalkan. Taib. Kemudian pakai minyak wangi. Kalau laki-laki yang berbau, kalau perempuan yang berwarna tetapi baunya nggak terasa dari jauh. Tapi wangi memang. Kalau perempuan nggak boleh pakai minyak wangi yang mencolok kemudian berada di antara laki-laki yang bukan mahramnya, mendapatkan dosa zina dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan diriwayatkan kepada Ibnu Umar tentang malam Lailatul Qadar itu kita harus berpakaian yang bagus. Karena beliau mengatakan Allahu ahaqqu ayutazayyana lahu. Allahu ahaqqu, Allah lebih berhak ayutazayyana lahu. Allah lebih berhak untuk kita berhias untuknya. Dan Al-Imam Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab. Jadi berpakaianlah yang bagus setiap malam Lailatul Qadar, usahakan sebaik mungkin. Nah, itulah diantara kiat-kiat dan adab-adab jika dilakukan insyaallah subhanahu wa ta'ala Allah melihat usaha kita dan ikhtiar kita dan niat kita dan keikhlasan kita. Semoga saya dan antum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.